Jadi kesimpulannya, apakah matematika di Fakultas Kedokteran itu tidak penting? Bentar, aku belum selesai menjelaskan. Sesuai request kalian, pause sendiri ya. Bagi kalian yang selama SD, SMP, SMA tidak mengerti matematika, pasti berpikir kan, bisa nggak sih aku masuk Fakultas Kedokteran? Perkenalkan, namaku Rama Wintara. Sekarang sebagai mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran semester 6. Di video ini aku akan menjelaskan tentang yang pertama, penting nggak sih matematika di Fakultas Kedokteran? Yang kedua, peran matematika dalam pengembangan pola pikir seseorang. Dan tentunya ini semua akan mencakup tentang matematika di Fakultas Kedokteran. Penting nggak ya? Oke, sebelum aku menjelaskan semua ini secara detail, izinkan aku untuk menunjukkan skill matematikaku dengan menjawab soal-soal matematika yang sudah kalian kirimkan di DM Instagramku melalui story yang aku post kemarin malam. Oke, sekarang aku akan jawab. Aku akan tunjukkan semua itu ke kalian. Oke, siap? Mari kita ke soal yang pertama. Oke, siap-siap ya. Ini adalah soal pertama. 1 tambah 1 2 kan? Iya. Terus? Udah sih. 9x min 7i lebih besar daripada 3. Aku pernah belajar nih, cuman lupa. Next. Jika fx sama dengan akar x plus 1 dan FOG itu apa dot ya? Apa sih bacanya? Lupa. Next. KPK dari 72, 84 dan 96 adalah KPK, kelipatan resultan terkecil. Masih ingat KPK kan? Gampang tuh. KPK tuh temannya FWB kan? FWB, FFB, FBB, apa ya? FWB kan? FBB, FB. Terserah, pokok salah satu, ntar jelasin ya di video. Apaan nih weh? Lupa sih. Aduh, anjir, sumpah lupa. Terus, aku mau kirim jodoh untuk Rama, diterima gak? Kirim aja alamatnya. Minggu depannya bikin bedah soal IMO ya. Ilham meminjam uang Arif sebanyak 50.000. Esok harinya Ilham kembali dan datang dan meminjam uang sebesar 300.000. 300 apa 30 sih itu? 300.000. 2 hari kemudian Arif datang untuk menagih uang yang telah dipinjam Ilham. Namun Ilham marah dan memukul Arif. Kasar banget. Berapakah biaya yang harus dibayarkan Ilham untuk mengobati luka serta harga diri Arif? Weh, tolonglah. Tergantung lukanya cuy. Tergantung lukanya. Dijarit berapa, nanti perawatannya kayak gimana, opnam apa enggak, berat apa enggak nih. Ya, sok tahu aja sih. Next. Bila fungsi biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan. Aduh, astaga, persamaan. Aku tuh lebih banyak ada perbedaan ya, makanya nggak pernah bisa menyatu. Next. Nggak kelihatan. Next. Sampai sekarang belum nemu jawabannya. Apa nih? Nggak tahu Next. Mereng. Next. Jika 52AA 613 habis dibagi 9, maka A sama dengan, kayaknya dulu pernah belajar tentang ini. Ini tentang apa sih guys? Astaga, lupa banget. Aduh. Next. Persamaan kuadrat yang melalui titik. Ini yang grafik-grafik tuh bukan ya? Ini grafikku. Volume benda putar yang terbentuk karena daerah diatur Y sama dengan 9 min E kuadrat dan Y sama dengan X plus 7 diputar 360 derajat. Diaktifkan. Pusing. Pasti pusing nih cuy. Pusing. Jika X plus Y plus Z sama dengan 270 dan berapa ya? Aduh, nggak tahu. Ini nih soal paling susah. 1 min 1 plus 1 kali 1 bagi 1 sama dengan, wah ini susah, soal paling susah nih cuy. 1. Kak mau tanya, kalau udah masuk di FK masih ada mapel matematika nggak? Tunggu abis ini. Bang, soal matematikanya ngeblur coy. Next. Lingkaran ini ini apa ya? Next, nggak tahu. Astaga, habis. Oke guys, dari semua soal itu yang bisa aku jawab adalah Oke guys, itulah skill matematikaku. Aku udah berhasil mengerjakan ini. Ada love dan pusing 360 derajat dan ini. Oh, tidak. Jadi bukan itu inti yang ingin aku sampaikan. Intinya setelah ini. Yuk, next. Aduh, nggak tahu. Sih, udah lihat? Gimana bodohnya aku di matematika. Jujur saja, selama SD aku masih mengikuti matematika. Aku masih matematika tuh masih masuklah. Namun semenjak SMP dan SMA, seperti yang aku jelaskan di video ceritaku sampai di Fakultas Kedokteran, ketika ada mata pelajaran matematika wajib, matematika peminatan, aku selalu berusaha keluar dari kelas itu. Entah bagaimana caranya, selalu ada jalan. Bilang ke WC tapi ke kantin, dispensasi OSIS, numpang dispen organisasi lain, persiapan lomba, ikut seminar, dan masih banyak alasan-alasan lain untuk keluar dari mata pelajaran matematika wajib ataupun peminatan. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang mengajar matematika, saya dulu seperti itu.
itu, tapi saya diajak sama teman saya kok. Ya saya juga salah di sana, mohon maaf. Tapi suatu saat nanti saya akan kembali ke SMA Negeri 7 Denpasar udah jadi orang. Sekarang masih jadi belum berguna lah. Nanti aku kembali pasti udah jadi orang yang jadi pokoknya. Udah itu aja, kalian udah melihat skillku di matematika dan bagaimana aku menyelesaikan soal-soal matematika yang kalian kirim. Sekarang mari kita ke pembahasan inti, yaitu tentang matematika di Fakultas Kedokteran. Yang pertama, penting gak sih matematika di Fakultas Kedokteran? Oke, untuk matematika di Fakultas Kedokteran aku bagi jadi dua nih. Sebelum jadi mahasiswa kedokteran dan sesudah jadi mahasiswa kedokteran. Sebelum menjadi mahasiswa kedokteran, entah itu SD, SMP, SMA, aku berani jamin matematika itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjadi mahasiswa kedokteran kalian harus lulus tes masuk Fakultas Kedokteran, dan matematika menjadi salah satu mata pelajarannya. Bukankah iya? Benar kan? Lah kak, aku ingin masuk lewat SNMPTN. Untuk masuk SNMPTN, kalian membutuhkan nilai rapot yang besar, tinggi. Dan matematika kan juga masuk nilai rapot. Bukankah untuk mencapai nilai yang bagus, kalian juga harus menguasai materi dan belajar? Matematika itu penting apabila kalian masuk Fakultas Kedokteran lewat SNMPTN. Tapi ya jangan begitu ngarep, tapi jangan begitu pasrah juga. Kemudian kalau masuk Fakultas Kedokteran lewat jalur SBMPTN, nah materi SBMPTN atau yang sekarang UTBK mungkin kan ada matematika, ya kan? Untuk bisa lolos tes masuk FK, bukankah kamu harus bisa menjawab soal matematika itu? Jadi penting nggak? Apakah kamu perlu belajar? Ya, kamu bisa menjawab itu. Oke deh kalau gitu, aku nggak masuk SNM ataupun SBM atau UTBK. Aku mau jalur mandiri. Hai adik yang gemes, jalur mandiri itu kan juga ada tesnya. Nah, kalau tes itu materinya ya sama gitu-gitu aja. Sama aja, kalian harus mengikuti tes dan di sana pasti ada soal matematika. Iya bukan? Jadi matematika itu penting nggak sih? Penting kalau kalian ingin masuk Fakultas Kedokteran dan belum jadi mahasiswa kedokteran. Kak Rama saja nggak bisa matematika. Soal-soal gampang kayak tadi nggak bisa nyelesain. Adik gemes, tujuanku menunjukkan skillku menjawab soal-soal matematika itu bukan ditujukan untuk menyombongkan diri, tapi aku ingin memperlihatkan selama aku kuliah di Fakultas Kedokteran sampai semester 6 sekarang, aku ya belum ada masalah tuh untuk matematika dan rumus-rumusnya yang ribet, yang gitulah. Jadi aku tidak menghitung luas segitiga, lingkaran, trapesium, tabung, kubus, prisma, atau menghitung log, akar, pangkat, kuadrat, x, y, min, semuanya. Jadi kesimpulannya, apakah matematika di Fakultas Kedokteran itu tidak penting? Bentar, aku belum selesai menjelaskan. Ketika kamu masuk Fakultas Kedokteran, aku dari semester 1 sampai semester 6 sekarang belum menemukan yang namanya rumus-rumus ribet di SMA, SMP, SD nggak ribet sih, SD dasar ya. Mulai dari tahun pertama, semester 1 dan 2, aku belajar tentang ilmu kedokteran dasar, dan di sana ada biomolekul, biokimia, dan reproduksi, uro, anatomi ekstremitas atas, bawah, farmakologi, dan aku tidak menemukan rumus-rumus yang ribet-ribet itu dipakai. Jadi masih hitungan dasar yang aku pelajari pada saat SD dan SMP, dan sebagian SMA dikit. Begitu juga di tahun kedua, ketiga, semester 3, 4, 5, 6 yang sudah dalam sistem blok, aku tidak menemukan juga matematika yang seperti itu. Jadi ya aman lah. Kemudian biarkan aku menjelaskan tentang peran matematika dalam pengembangan pola pikir manusia. Aku sudah melakukan diskusi dengan teman SMP ku yang sudah bolak-balik juara matematika, dan diskusi kami membahas tentang bagaimana sih peran matematika terhadap pola pikirmu. Oh iya, sekarang dia belajar di jurusan bisnis matematika. Aku setuju ketika dia mengatakan ada 4 poin yang dia dapatkan ketika dia belajar menekuni matematika. Yang pertama, berpikir sistematis. Nurunin rumus kan harus step by step. Orang yang belajar matematika dilatih pemikirannya untuk sistematis, urut. Yang kedua, ada logika. Matematika itu kan tentang hitung-hitungan. Jadi dengan belajar menghitung, kita bisa memperkirakan pekerjaan ini akan lebih cepat dikerjakan oleh banyak orang. Nah, kalau kita nggak belajar tentang hitung-hitungan, gimana cara kita ngitung? Gimana logika kita untuk menyelesaikan setiap soal ataupun permasalahan kehidupan yang berhubungan dengan hitung-hitungan atau prinsip matematika? Yang ketiga, problem solving. Kalau diambil skala besar, misalnya angka kemiskinan. Nah, dalam matematika itu bisa dibuatkan permodelan matematika tentang kemiskinan ini. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, dan kemudian nantinya setelah dianalisis dan nantinya setelah data diolah akan ditemukan fakta-fakta yang mengejutkan yang mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan selanjutnya untuk mengurangi angka kemiskinan misalnya. Yang keempat, berpikir realistis. Orang yang belajar matematika memproses segala fakta dengan menggunakan data. Jadi hasilnya ya udah pasti. Berpikir realistis terjadi ketika pemrosesan data itu. Dalam pemrosesan data itu pasti ada error sekecil apapun itu. Jadi berpikir realistis gitu loh, sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada berdasarkan perhitungan. Dan apa hubungannya di Fakultas Kedokteran? Nah, keempat poin ini, berpikir sistematis, logika, problem solving, dan berpikir realistis, itu sangat dibutuhkan di Fakultas Kedokteran. Jadi kita sebagai mahasiswa ya berdasarkan apa adanya, apa yang kita temui di lapangan. Jadi apapun yang kita pelajari sebagai mahasiswa kedokteran harus memiliki sifat-sifat kritis, berpikir sistematis, logika harus main, dan juga dapat menyelesaikan masalah, karena setiap penyakit itu kan sebuah masalah. Kemudian harus berpikir realistis. Kalau misalnya seorang pasien memang tidak bisa diselamatkan, kita tidak mungkin dong menyampaikan ke wali, tenang, pasien ini akan selamat, padahal udah nggak mungkin diselamatkan. Kalau yang ini aku ngide sih, kayaknya bener.
Oke guys, jadi itulah matematika di Fakultas Kedokteran. Entah itu penting tidak di Fakultas Kedokteran dan perannya dalam proses berpikir kita. Kesimpulannya, penting gak sih matematika di Fakultas Kedokteran? Ya, penting buat kamu yang ingin masuk Fakultas Kedokteran. Tapi setelah kamu masuk Fakultas Kedokteran, kayak aku yang masuknya itu nggak pakai tes, cuma pakai nilai rapot dan piagam prestasi. Ya udah sih, untuk masuk kan aku nggak harus jago matematika. Tapi ingat, jangan tiru sisi negatif dari jejak orang lain. Ingat, kita berjuang pada jalan kita masing-masing. Aku di jalanku, kamu di jalanmu. Mungkin aku terlihat tidak berjuang di awal, namun sekarang kamu nggak tahu kan? Nah, kalau kamu, terserah sih kalau kamu mau berjuang di awal atau di akhir. Ya, kamu pasti tahu. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian dan semoga jelas sih. Kalau kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusikan di sana. Ingat, aku di sini bukan bermaksud menggurui, tapi aku di sini ingin sharing pengalaman ke kalian, biar nggak ada yang tersesat di antara kita. Oke, kita sama-sama berproses, bro. Kita masih banyak kurangnya dan ya udah, ayo kita berproses bersama. Skui, diskusikan di kolom komentar ya. Next video apa? Tulis juga di kolom komentar. Oke, seperti luar biasa. Bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Capek juga ya. Penting nggak? Boh.